Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pada suatu pagi yang cerah di Bandara Soekarno-Hatta, Kapten Fikri, seorang pilot senior asal Indonesia yang taat beribadah, bersiap-siap untuk penerbangan penting dari Jakarta menuju Miami bersama kru dan penumpang yang beragam. Di sisi lain, Kapten Ethan, pilot asal Amerika yang dikenal sebagai seorang ateis dan skeptis terhadap hal-hal spiritual, tiba tepat waktu dan menyapa Fikri dengan tatapan dingin. Saat pemeriksaan praterbang berlangsung, Ethan menyindir Fikri yang terlihat khusyuk menepi untuk melaksanakan sholat subuh, membuat suasana di kokpit menjadi tegang. "Apakah kamu benar-benar perlu melaksanakan sholat di pagi hari sebelum penerbangan?" tanya Ethan dengan nada meremehkan, membuat Fikri merasa tidak nyaman namun tetap tenang. Fikri menjawab dengan sopan, "Ini adalah bagian dari keyakinan saya, Ethan. Semoga penerbangan kita lancar dan diberi keselamatan." Ethan mengangguk setengah hati dan berbalik kembali ke instrumen pesawat, sementara Fikri melanjutkan rutinitasnya dengan khusyuk. Penumpang mulai naik ke pesawat dengan berbagai latar belakang. Ada yang bersenang-senang, ada yang gugup, dan ada pula yang hanya ingin sampai tujuan dengan selamat. Pesawat akhirnya lepas landas dengan mulus, melewati cakrawala Jakarta yang mulai memudar di bawah sayapnya, dan menuju samudra luas di tengah perjalanan. Di dalam kokpit, ketegangan antara dua pilot semakin terasa seiring waktu berjalan, masing-masing mempertahankan pandangan dan keyakinannya sendiri. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa. Namun siapa yang menyangka bahwa penerbangan ini akan membawa mereka ke dalam misteri yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sekitar 3 jam setelah lepas landas, di tengah Samudra Atlantik, pesawat Boeing 787 mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan pada sistem navigasi yang tiba-tiba membuat semua instrumen menjadi gelap. Ethan dengan cepat mencoba mengatasi masalah teknis tersebut, sementara Fikri merasa ada yang tidak beres dan diam-diam memohon kepada Allah untuk petunjuk dan keselamatan. "Apa yang terjadi dengan sistem navigasi ini? Ini sangat aneh," keluh Ethan sambil mencoba memeriksa panel kontrol yang tiba-tiba mati total. Fikri menatap Ethan dengan tenang. "Mungkin ada masalah listrik. Kita perlu mengecek kembali sistemnya dan berdoa agar semuanya baik-baik saja." Ethan mengangguk, namun hatinya semakin gelisah karena kegagalan sistem yang tak terduga ini membuatnya merasa kehilangan kendali. Penumpang mulai merasakan kegelisahan ketika komunikasi dengan menara pengawas tiba-tiba terputus, menambah kepanikan di dalam pesawat. "Tenang semua, kita akan segera mengatasi masalah ini," ujar Ethan mencoba menenangkan penumpang, meski hatinya sendiri mulai panik. Fikri, yang tetap tenang, mulai membaca doa secara diam-diam, berharap agar Allah memberikan jalan keluar dari situasi sulit ini. Ethan merasa frustrasi melihat Fikri yang terus melaksanakan ibadahnya. Kita butuh solusi nyata, bukan hanya doa-doa belaka. Ketegangan di kokpit semakin meningkat, dengan Fikri yang berusaha menjaga ketenangan dan Ethan yang merasa terbebani oleh situasi yang tak bisa dijelaskan ini. Setelah beberapa jam berjuang dengan sistem navigasi yang rusak, pesawat tiba-tiba masuk ke dalam kabut tebal yang dikenal sebagai segitiga Bermuda, membuat mereka kehilangan semua kontak dengan dunia luar. "Kita berada di dalam segitiga Bermuda, Ethan. Ini area yang terkenal dengan fenomena aneh dan hilangnya pesawat," kata Fikri dengan serius sambil memeriksa peta manual yang ia bawa. Ethan menatap peta tersebut dengan skeptis. "Itu hanya legenda belaka. Kita harus fokus mencari cara untuk keluar dari sini." Kabut yang semakin tebal membuat semua instrumen penerbangan tidak berfungsi, menambah rasa takut dan ketidakpastian di dalam pesawat. "Kita harus tetap tenang dan mencari solusi terbaik. Panik tidak akan membantu," ujar Fikri mencoba menenangkan penumpang yang mulai panik. Ethan merasa frustrasi karena semua upaya teknisnya tampaknya sia-sia. "Kita perlu melakukan pendaratan darurat atau mencari sinyal darurat untuk dipancarkan." Fikri menatap Ethan dengan lembut. "Kita harus berdoa dan berharap Allah memberikan petunjuk untuk kita keluar dari situasi ini." Penumpang mulai saling bertanya dan berbicara dengan panik, sementara Fikri tetap tenang dan terus memimpin dengan ketenangan yang ia miliki. Ethan akhirnya mengambil kendali penuh atas situasi, mengabaikan saran Fikri untuk tetap tenang dan berdoa, memutuskan untuk mencoba mengatasi masalah secara teknis. Pesawat yang kini sepenuhnya terisolasi di dalam segitiga Bermuda membuat kedua pilot tersebut harus menghadapi tantangan besar yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dalam sekejap mata,
Pesawat dikelilingi oleh kabut pekat yang tiba-tiba muncul dari segala arah, membuat visibilitas di dalam kokpit dan kabin menjadi sangat minim. Semua instrumen penerbangan yang sebelumnya rusak ini benar-benar tidak berfungsi, menambah kebingungan dan ketakutan di antara penumpang dan kru. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, kata Ethan dengan nada panik sambil mencoba mencari jalan keluar dari kabut. Fikri, yang merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah teknis, mulai memohon kepada Allah dengan hati-hati, berharap ada tanda atau petunjuk yang bisa diikuti. Kita harus tetap tenang dan percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, ujar Fikri kepada Ethan, meski ia tahu Ethan mungkin tidak akan mengerti. Ethan menatap Fikri dengan tatapan sinis. Doa-doa tidak akan membantu kita keluar dari kabut ini, kita butuh tindakan nyata. Penumpang di dalam pesawat mulai merasa tercekik oleh kabut yang semakin tebal, membuat mereka merasa seperti terperangkap dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Kita harus mencari cara untuk menghidupkan kembali sistem navigasi atau setidaknya mendapatkan sinyal darurat, tegas Ethan sambil terus mencoba memeriksa panel kontrol yang rusak. Fikri, yang merasa ada kekuatan yang lebih besar di balik kejadian ini, tetap tenang dan terus berdoa, berharap bahwa Allah memberikan ketenangan dan petunjuk untuk mereka semua. Suasana di dalam pesawat semakin mencekam dengan kabut yang menyelimuti, dan dua pilot dengan keyakinan yang berbeda harus bekerja sama untuk menghadapi misteri yang sedang mereka alami. Setelah berjam-jam terjebak dalam kabut tebal, pesawat tiba-tiba melewati celah kabut dan muncul di wilayah udara yang asing, dengan langit berwarna ungu dan pulau-pulau mengambang yang tidak ada dalam peta manapun. Lihat itu, kita berada di tempat yang tidak terdaftar di peta manapun. Ini seperti masuk ke dimensi lain, ujar Ethan dengan mata terbelalak, mencoba mencari logika di balik fenomena ini. Fikri, yang merasa semakin yakin bahwa mereka berada di wilayah tak kasat mata ciptaan Allah, berkata, ini mungkin ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan ketekunan kita. Pulau-pulau mengambang di kejauhan memberikan pemandangan yang indah namun juga menakutkan, menambah rasa ingin tahu dan kekhawatiran di dalam pesawat. Kita harus mencari tahu di mana kita berada dan bagaimana cara keluar dari sini. Jangan biarkan kepercayaanmu mengganggu tugas kita, tegas Ethan, mencoba mempertahankan profesionalisme. Fikri menatap Ethan dengan penuh pengertian. Keyakinan dan keimanan bukanlah sesuatu yang mengganggu, melainkan memberikan kekuatan dalam menghadapi situasi sulit. Penumpang mulai melihat pemandangan aneh di luar jendela. Ada cahaya yang berkilauan dan bentuk-bentuk yang tidak bisa dijelaskan, membuat mereka semakin bingung dan takut. Kita harus tetap bersama dan mencari solusi terbaik. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, ujar Fikri mencoba menenangkan penumpang yang mulai resah. Ethan, meskipun skeptis, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kejadian alam yang menjelaskan situasi mereka, namun ia masih menolak untuk mengakui hal itu. Pesawat yang kini berada di wilayah udara yang tidak dikenal ini membuat kedua pilot tersebut harus bekerja sama lebih erat untuk mencari jalan keluar dari misteri yang membingungkan mereka. Di tengah situasi yang semakin membingungkan, Ethan mulai merasa frustrasi dengan Fikri yang terus mengingatkan pentingnya doa dan keimanan, menyebutnya sebagai tidak ilmiah dan tidak membantu. Fikri, kita butuh solusi teknis, bukan lagi berbicara tentang doa atau keyakinan. Ini bukan waktu untuk hal-hal seperti itu, tegas Ethan dengan nada marah. Fikri tetap tenang dan sabar. Aku memahami kekhawatiranmu, Ethan, tapi doa dan keimanan juga bisa menjadi kekuatan dalam menghadapi situasi ini. Ketegangan di kokpit semakin meningkat, dengan kedua pilot yang saling bertentangan dalam pendekatan mereka untuk mengatasi masalah yang ada. Penumpang mulai merasakan ketegangan antara kedua pilot, membuat mereka merasa tidak nyaman dan semakin panik dengan kondisi yang tidak menentu. Kita harus tetap profesional dan mencari solusi terbaik tanpa melibatkan emosi negatif, ujar Fikri mencoba meredakan ketegangan yang ada. Ethan menghela napas panjang, merasa terbebani oleh perbedaan pandangan dan tekanan untuk menyelamatkan semua orang di dalam pesawat. Baiklah, kita coba fokus pada tugas kita. Tapi aku masih tidak melihat bagaimana doa bisa membantu kita keluar dari sini, ujar Ethan dengan nada lelah. Fikri hanya mengangguk, tetap melanjutkan doa secara diam-diam, berharap bahwa Allah memberikan mereka jalan keluar dari situasi sulit ini. Konflik antara dua pilot ini membuat situasi di dalam pesawat semakin rumit, dengan perbedaan keyakinan yang menjadi hambatan dalam upaya mereka untuk bekerja sama menghadapi misteri yang sedang mereka alami. Saat malam mulai tiba di wilayah udara yang asing ini, fenomena aneh mulai terjadi di dalam pesawat, seperti benda-benda kecil seperti pena dan koin yang tiba-tiba melayang-layang tanpa sebab yang jelas.
Penumpang dan kru mulai panik melihat benda-benda tersebut bergerak secara aneh, membuat mereka merasa seperti gravitasi di dalam pesawat terganggu oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah ini semua hanya reaksi kita terhadap stres? Tanya salah satu penumpang dengan mata penuh ketakutan. Ethan mencoba untuk tetap tenang dan mencari penjelasan logis. Mungkin ini hanya efek dari tekanan udara atau masalah teknis lain yang belum kita temukan. Namun, Fikri merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah fisik. Aku merasa ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini. Kita harus terus berdoa dan meminta perlindungan. Ethan mulai kehilangan kepercayaan diri, merasa bahwa segala upaya teknisnya tidak berhasil mengatasi masalah yang semakin aneh ini. Fikri, kita butuh lebih dari sekadar doa. Kita perlu mencari cara untuk mengembalikan sistem pesawat dan keluar dari sini, ujar Ethan dengan nada putus asa. Fikri tetap tenang dan mencoba menenangkan penumpang yang mulai ketakutan, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran secara perlahan di dalam kabin. Semoga Allah melindungi kita semua dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi cobaan ini, bisik Fikri dengan penuh keyakinan. Fenomena aneh yang terus terjadi di dalam pesawat membuat suasana semakin mencekam, dan kedua pilot harus menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam upaya mereka untuk menyelamatkan semua orang di dalam pesawat. Di tengah ketegangan dan kepanikan yang melanda pesawat, salah satu penumpang, seorang wanita muda bernama Siti, melihat bayangan besar mirip makhluk raksasa di luar jendela, menambah ketakutan di antara mereka. Aku melihat sesuatu di luar sana, ada makhluk besar yang menyeramkan, teriak Siti dengan mata yang membelalak ketakutan, membuat penumpang lain segera berkumpul di sekitar jendela. Ethan mencoba menenangkan mereka dengan berkata, mungkin itu hanya ilusi atau bayangan dari kabut. Jangan panik, kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Fikri merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena alam. Ini mungkin ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan ketekunan kita. Kita harus tetap tenang dan berdoa. Penumpang mulai saling bertanya dan berbicara dengan panik, sementara Fikri terus berusaha menenangkan mereka dengan membaca ayat-ayat perlindungan dari Al-Quran. Jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Percayalah bahwa Allah selalu melindungi kita, ujar Fikri dengan lembut, mencoba menenangkan hati yang takut. Ethan, yang masih skeptis, menatap Fikri dengan tatapan tidak percaya. Doa dan keyakinanmu mungkin membantu sedikit, tapi kita butuh solusi nyata untuk masalah teknis ini. Penumpang lain mulai merasa bingung dan terpecah antara kepercayaan dan kepanikan, sementara suasana di dalam pesawat semakin mencekam dengan adanya bayangan makhluk besar tersebut. Fikri merasa bahwa kehadiran bayangan tersebut adalah tanda bahwa mereka sedang diuji, dan ia terus berdoa agar Allah memberikan mereka kekuatan dan petunjuk untuk menghadapi situasi ini. Suasana di dalam pesawat menjadi semakin tegang dan penuh misteri, dengan penumpang yang menyaksikan hal-hal aneh di luar jendela dan dua pilot yang saling bertentangan dalam pendekatan mereka untuk mengatasi masalah yang ada. Seiring waktu berjalan, mesin pesawat mulai mati satu persatu, membuat situasi semakin genting dan memaksa Ethan untuk mencoba melakukan pendaratan darurat di sebuah pulau asing yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kita harus mencoba mendaratkan pesawat di pulau ini. Mungkin ada fasilitas darurat atau bantuan di sana, ujar Ethan dengan nada tegas, sambil mencoba mengendalikan pesawat yang semakin tidak stabil. Fikri, yang merasa bahwa mereka sedang diuji, mencoba meyakinkan Ethan untuk tetap tenang dan percaya. Kita harus berdoa dan berharap bahwa Allah memberikan kita jalan keluar dari situasi ini. Penumpang mulai merasa panik dan khawatir akan keselamatan mereka, sementara pesawat mendekati pulau asing yang terlihat menjanjikan namun juga menakutkan. Kita harus memastikan pendaratan darurat ini aman. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, ujar Ethan sambil terus memantau instrumen yang tersisa. Namun, saat pesawat mulai mendekati daratan, mereka diserang oleh badai elektromagnetik yang mematikan semua perangkat elektronik di dalam pesawat, membuat Ethan kehilangan kendali sepenuhnya. Apa yang terjadi? Semua alat elektronik mati. Kita harus segera mendaratkan pesawat, teriak Ethan dengan panik, mencoba mencari cara untuk mengendalikan pesawat yang semakin tidak stabil. Fikri, yang tetap tenang, berusaha memberikan arahan dan mendorong Ethan untuk fokus. Kita harus berdoa dan berharap bahwa Allah akan melindungi kita semua. Badai elektromagnetik yang kuat membuat pesawat bergoyang hebat, menambah kepanikan di dalam kabin dan membuat situasi menjadi semakin kacau. Pesawat akhirnya berhasil mendarat dengan kasar di sebuah pulau yang penuh dengan vegetasi aneh dan tak dikenal, membuat semua orang di dalam pesawat merasa lega namun juga penuh rasa takut menghadapi ketidakpastian yang ada di depan mereka. Setelah berhasil mendarat dengan kasar di pulau asing tersebut,
Pesawat Boeing 787 yang kini terlihat rusak dan hancur, dikelilingi oleh vegetasi aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya, membuat semua orang merasa terperangkap dan bingung. Kita harus segera mencari tempat aman dan memeriksa keadaan di luar pesawat. Mungkin ada sumber daya yang bisa kita gunakan, ujar Ethan sambil membuka pintu darurat pesawat. Fikri, yang tetap tenang dan penuh keyakinan, berkata, "Mari kita bersama-sama mencari solusi dan berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan untuk menghadapi situasi ini." Penumpang mulai keluar dari pesawat dengan hati-hati, disambut oleh pemandangan pulau yang dipenuhi dengan vegetasi aneh dan suara-suara misterius dari hutan sekitar. Ethan memimpin upaya penyelamatan, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan atau bantuan di pulau tersebut, sementara Fikri lebih memilih untuk melantunkan doa bersama penumpang yang merasa takut dan bingung. "Kita harus bekerja sama dan saling mendukung. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita," ujar Ethan mencoba menguatkan hati semua orang di sekitar. Namun, Ethan semakin frustrasi melihat Fikri yang lebih memilih melantunkan doa daripada bergabung dalam upaya mencari bantuan. "Fikri, kita butuh aksi nyata, bukan hanya doa-doa belaka." Fikri tetap sabar dan berusaha menenangkan penumpang yang mulai panik, dengan membagikan makanan dan air yang berhasil mereka kumpulkan dari pesawat. "Semoga Allah memberikan kita jalan keluar dari pulau ini dan melindungi kita semua," bisik Fikri dengan penuh keyakinan, meski ia tahu situasi ini penuh dengan ketidakpastian. Terjebak di pulau yang asing dan penuh misteri ini, kedua pilot harus menghadapi tantangan besar dalam upaya mereka untuk menyelamatkan semua orang di dalam pesawat, dengan perbedaan keyakinan yang semakin memperumit situasi mereka. Di tengah upaya penyelamatan dan eksplorasi pulau yang asing, Fikri dan Ethan menemukan reruntuhan peradaban kuno yang penuh dengan tulisan-tulisan yang menyerupai ayat-ayat Al-Quran yang pernah dibaca Fikri sebelumnya. "Lihatlah tulisan-tulisan ini, mereka tampaknya menggunakan aksara yang mirip dengan yang ada di Al-Quran," ujar Fikri dengan mata berbinar, merasa ada keterkaitan antara tulisan tersebut dan keyakinannya. Ethan, yang awalnya skeptis, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ini hanya kebetulan atau mungkin ada budaya lain yang menggunakan aksara serupa, tidak ada hubungannya dengan agama atau keyakinan. Namun, Fikri merasa semakin yakin bahwa mereka sedang diuji oleh kekuatan yang lebih besar. Ini mungkin pertanda bahwa kita sedang diuji oleh Allah untuk melihat seberapa kuat iman dan keimanan kita. Penumpang yang lain mulai berkumpul di sekitar runtuhan, penasaran dan terpesona oleh keajaiban arsitektur dan tulisan-tulisan yang ada di sana. "Kita harus mencari petunjuk lebih lanjut tentang bagaimana cara keluar dari pulau ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita temukan di sini," ujar Ethan mencoba mencari harapan di tengah situasi yang semakin misterius. Fikri, yang merasa ada makna tersembunyi dalam tulisan-tulisan tersebut, mulai mempelajari dan menerjemahkan beberapa ayat yang ada. Ini mungkin petunjuk dari Allah untuk membantu kita keluar dari pulau ini. Namun, Ethan masih tetap skeptis dan tidak bisa menerima adanya hubungan antara runtuhan kuno ini dengan keyakinan Fikri. "Kita harus fokus mencari cara teknis untuk keluar, bukan hanya mencari petunjuk spiritual." Penumpang lain mulai merasa bingung dan terpecah antara kepercayaan dan logika, sementara suasana di sekitar runtuhan semakin dipenuhi dengan misteri dan keajaiban. Misteri pulau yang semakin dalam dan tulisan-tulisan kuno yang ditemukan membuat kedua pilot tersebut harus menghadapi tantangan besar dalam upaya mereka untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini. Ketika malam tiba di pulau asing tersebut, suasana di dalam pesawat menjadi semakin tegang dengan suara-suara aneh dan menakutkan yang mulai terdengar dari dalam hutan sekitar, membuat seluruh penumpang merasa ketakutan. "Ada suara aneh di luar sana, sepertinya ada sesuatu yang mengikuti kita," ujar salah satu penumpang dengan mata yang penuh ketakutan, membuat ketegangan di dalam pesawat semakin meningkat. Fikri, yang merasa bahwa suara-suara tersebut adalah ujian dari Allah, memutuskan untuk melantunkan adzan di tengah ketegangan yang ada, berharap dapat menenangkan hati semua orang. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," lantun Fikri dengan suara yang tenang namun tegas, memulai adzan untuk menandai waktu sholat maghrib. Namun, saat Fikri melantunkan adzan, Ethan mencemoohnya dengan kasar. "Doamu tidak akan mengubah apapun, ini hanya membuat suasana semakin buruk." Penumpang lain mulai merasa bingung dan terpecah antara keyakinan dan ketakutan, sementara suara aneh dari hutan semakin mendekat dan menakutkan. "Ethan, tolong jangan menghina keyakinan Fikri. Kita semua butuh ketenangan dan bantuan," ujar salah satu penumpang mencoba menengahi situasi yang semakin memanas. Fikri, meski dihina oleh Ethan, tetap melanjutkan adzan dengan penuh keyakinan, berharap bahwa Allah mendengar doa dan perlindungan mereka. Tiba-tiba, setelah adzan selesai,
Suasana di pulau itu mendadak berubah menjadi tenang, dan cahaya lembut mulai muncul dari langit, membuat semua orang terdiam dan tercengang. Ethan, yang masih merasa kebingungan, melihat makhluk aneh yang sebelumnya menyerang mereka tiba-tiba mundur seolah takut pada suara adzan yang telah dilantunkan oleh Fikri, menandakan adanya keajaiban yang terjadi setelah adzan. Sesaat setelah adzan selesai dilantunkan oleh Fikri, seluruh atmosfer di pulau itu mendadak berubah menjadi tenang, dengan cahaya lembut yang muncul dari langit dan memberikan rasa damai yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Penumpang dan kru yang sebelumnya ketakutan kini mulai merasakan ketenangan dan keajaiban yang menyelimuti pulau tersebut, membuat mereka merasa lega dan penuh harapan. Ethan, yang sebelumnya mencemooh doa Fikri, tercengang melihat makhluk aneh yang menyerang mereka tiba-tiba mundur dan menghilang seolah takut pada suara adzan yang telah dilantunkan. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu semua berkat doa Fikri? Tanya salah satu penumpang dengan mata yang masih terbelalak melihat keajaiban tersebut. Fikri hanya tersenyum tenang. Ini adalah keajaiban dari Allah. Doa dan keimanan kita telah membawa kita melalui ujian ini. Ethan, yang masih mencoba memahami kejadian tersebut, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar logika di balik peristiwa ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi kita, ujar Ethan dengan suara yang penuh kebingungan dan kekaguman. Penumpang lain mulai merasakan kekuatan doa dan keimanan yang telah menyelamatkan mereka dari ancaman makhluk aneh tersebut, membuat mereka semakin percaya pada kekuatan spiritual. Fikri merasa bahwa keajaiban ini adalah tanda bahwa mereka sedang dijaga dan diberi petunjuk untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju keselamatan. Suasana di pulau yang sebelumnya penuh dengan ketakutan kini berubah menjadi penuh harapan dan keyakinan, membuat kedua pilot tersebut harus menghadapi tantangan baru dalam mencari jalan keluar dari pulau misterius ini. Setelah kejadian aneh yang membuat Ethan mulai meragukan keyakinannya sendiri, ia mulai merasa penasaran dan meminta Fikri untuk menjelaskan tentang kekuatan spiritual dalam Islam. Fikri, aku mulai meragukan semua yang aku percayai. Bisakah kamu menjelaskan bagaimana doa dan keimanan bisa mengubah situasi seperti ini? Tanya Ethan dengan suara yang penuh keraguan. Fikri, dengan penuh kesabaran dan pengertian, mulai berbagi kisah Nabi Muhammad dan pentingnya keimanan dalam menghadapi ujian hidup. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu percaya kepada Allah dalam setiap situasi, bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya, ujar Fikri sambil menatap Ethan dengan penuh keyakinan. Ethan mulai termenung dalam-dalam, mencoba mencerna kata-kata Fikri yang penuh dengan hikmah dan keimanan yang kuat. Aku tidak pernah berpikir bahwa keimanan bisa memberikan kekuatan seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar logika di balik semua ini, ujar Ethan dengan suara yang lembut. Fikri menepuk bahu Ethan dengan lembut. Allah memberikan kita ujian untuk melihat seberapa kuat iman kita. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk melewati ujian ini. Ethan merasa bahwa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Suatu rasa kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Terima kasih, Fikri. Aku mulai memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari yang bisa aku bayangkan, ujar Ethan dengan penuh rasa syukur. Hidayah yang diberikan oleh Fikri membuat Ethan mulai membuka hati dan pikirannya terhadap keimanan dan kekuatan spiritual dalam menghadapi situasi sulit yang mereka alami di pulau misterius ini. Pada malam berikutnya, dalam mimpinya, Fikri diberi petunjuk oleh sosok bercahaya yang menunjukkan arah bintang tertentu yang akan memandu mereka keluar dari pulau misterius ini. Fikri, aku bermimpi sesuatu yang aneh tadi malam. Ada cahaya yang menunjukkan arah tertentu di langit malam, ujar Fikri kepada Ethan dengan mata yang masih terpejam dari mimpi tersebut. Ethan, yang awalnya skeptis, mulai merasa bahwa mimpi Fikri mungkin memiliki makna yang lebih dalam. Apakah kamu yakin itu bukan hanya mimpi belaka? Kita butuh petunjuk nyata untuk keluar dari sini. Fikri menjelaskan tentang mimpinya dengan penuh keyakinan. Dalam Islam, mimpi seringkali dianggap sebagai petunjuk atau tanda dari Allah. Mungkin ini adalah cara Allah memberitahu kita jalan keluar. Ethan, yang merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya memutuskan untuk mengikuti arahan bintang yang disebutkan oleh Fikri dalam mimpinya. Baiklah, aku akan mencoba mengikuti petunjuk itu. Jika itu bisa membantu kita keluar dari sini, aku akan mencobanya, ujar Ethan dengan suara yang penuh harapan. Penumpang lain juga mulai ikut serta dalam upaya mencari petunjuk keluar, mengikuti arah bintang yang telah ditentukan oleh Fikri. Kita harus menjaga semangat dan terus berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan dan petunjuk dalam perjalanan ini, ujar Fikri kepada semua orang yang ikut serta. Dengan persiapan yang matang, mereka mulai menavigasi pulau tersebut,
mengikuti arah bintang yang terlihat jelas di langit malam. Petunjuk yang diberikan oleh sosok bercahaya dalam mimpi Fikri menjadi panduan mereka untuk melanjutkan perjalanan, berharap bahwa mereka akan segera menemukan jalan keluar dari pulau misterius ini. Dengan persediaan yang mulai menipis dan semangat yang terus menyala, Fikri dan Iden memutuskan untuk menerbangkan pesawat yang masih dapat dikendalikan, mengikuti arah bintang yang telah ditentukan dalam mimpi Fikri. Kita harus segera kembali ke pesawat dan mencoba menerbangkan kembali. Ini mungkin satu-satunya cara untuk keluar dari pulau ini, ujar Iden dengan tekad yang kuat. Fikri, yang merasa penuh harapan, membimbing Iden untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam menerbangkan pesawat kembali ke udara. Kita harus berdoa bersama sebelum kita lepas landas, agar Allah memberikan kita keselamatan dan petunjuk, ujar Fikri sambil memimpin doa bersama penumpang yang ikut serta. Iden, yang awalnya ragu, akhirnya ikut melantunkan doa bersama Fikri, merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Semoga Allah memberkati penerbangan kita dan memberikan kita jalan keluar dari sini, ujar Iden dengan suara yang penuh keyakinan. Dengan doa yang telah dilantunkan, mereka mulai menerbangkan pesawat dengan hati-hati, mengikuti arah bintang yang telah menjadi panduan mereka. Penumpang dan kru merasa lega dan penuh harapan saat pesawat mulai mengudara kembali, meninggalkan pulau misterius yang telah menjadi tempat ujian mereka. Kita hampir keluar dari sini. Teruslah berdoa dan percayalah bahwa Allah akan memberikan kita keselamatan, ujar Fikri dengan penuh keyakinan. Perjalanan pulang dimulai dengan semangat baru dan keimanan yang semakin kuat, membuat mereka yakin bahwa doa dan keimanan telah membawa mereka menuju keselamatan yang diidamkan. Saat pesawat mulai meninggalkan pulau, mereka kembali melewati kabut misterius yang sebelumnya membuat mereka terjebak di dalam segitiga Bermuda. Namun, kali ini mereka melihat cahaya terang yang memandu pesawat mereka, memberikan harapan bahwa mereka sedang menuju jalan keluar yang benar. Lihat, cahaya itu. Sepertinya itu adalah tanda bahwa kita sedang menuju jalan yang benar, ujar Iden dengan mata yang penuh harapan. Pesawat melaju melewati kabut dengan kecepatan yang stabil, sementara cahaya terang tersebut semakin mendekat dan memberikan arah yang jelas. Teruslah mengikuti cahaya itu. Ini adalah petunjuk dari Allah untuk membawa kita keluar dari sini, ujar Fikri dengan penuh keyakinan. Penumpang mulai merasakan ketenangan dan keyakinan bahwa mereka sedang menuju jalan keluar dari situasi yang penuh misteri ini. Ketika pesawat akhirnya melewati kabut, mereka kembali ke wilayah udara yang dikenali, dengan radar dan komunikasi yang kembali berfungsi normal. Kita berhasil keluar dari segitiga Bermuda. Alhamdulillah, kita selamat, teriak salah satu penumpang dengan penuh kebahagiaan. Iden, yang kini mulai memahami kekuatan doa dan keimanan, merasa bersyukur atas petunjuk yang telah diberikan kepada mereka. Terima kasih, Fikri. Tanpa doa dan keimananmu, kita mungkin tidak akan keluar dari sini. Dengan semangat yang tinggi, mereka melanjutkan perjalanan pulang ke Miami, membawa pengalaman dan hikmah yang tak terlupakan dari petualangan misterius mereka di segitiga Bermuda. Setelah berhasil keluar dari segitiga Bermuda, pesawat mereka akhirnya menerima sinyal dari menara pengawas Miami yang selama 48 jam menganggap pesawat mereka hilang. Kita telah menerima sinyal dari Miami. Mereka telah mengirimkan tim penyelamat untuk membawa kita kembali, ujar Iden dengan suara yang penuh kebahagiaan. Penumpang dan kru bersorak-sorai, merasa lega dan bersyukur atas keselamatan mereka yang berhasil diselamatkan dari pulau misterius tersebut. Tim penyelamat tiba dengan cepat dan membawa mereka ke pesawat yang aman, memastikan bahwa semua orang dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, kita selamat. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang telah diberikan, ujar Fikri dengan penuh syukur sambil memandang langit malam yang cerah. Iden, yang kini lebih memahami kekuatan doa dan keimanan, merasa bersyukur atas pengalaman yang telah mengubah hidupnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa doa dan keimanan bisa membawa kita selamat. Terima kasih, Fikri. Penumpang yang lain juga mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan mereka atas keselamatan yang telah diberikan, merasa terinspirasi oleh pengalaman mereka di pulau tersebut. Fikri merasa bahwa pengalaman ini adalah sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya iman dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup. Iden, yang sebelumnya ateis, mulai merasakan perubahan dalam dirinya, merasa bahwa keimanan dan doa memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dengan perasaan lega dan penuh harapan, mereka semua bersiap untuk kembali ke kehidupan normal, membawa hikmah dan pengalaman yang tak terlupakan dari petualangan misterius mereka di segitiga Bermuda. Setelah kembali ke Amerika,
Ethan merasa bahwa pengalaman di segitiga bermuda telah mengubah pandangannya tentang kehidupan dan keimanan, membuatnya mulai mempertanyakan keyakinan ateismenya. Aku tidak pernah menyangka bahwa doa dan keimanan bisa menyelamatkan kita. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar logika di balik semua ini, ujar Ethan kepada salah satu teman dekatnya. Merasa terdorong oleh pengalaman dan hikmah yang telah ia alami, Ethan memutuskan untuk mengunjungi masjid lokal dan mencari pemahaman lebih dalam tentang Islam. Di masjid, Ethan bertemu dengan imam yang ramah dan bersedia membimbingnya dalam memahami ajaran Islam serta kekuatan doa dan keimanan. Aku merasa bahwa Allah telah memberi aku kesempatan kedua untuk memahami makna sejati kehidupan. Aku ingin mengucapkan syahadat dan menjadi bagian dari umat Islam, ujar Ethan dengan penuh keyakinan. Imam masjid menyambut keputusan Ethan dengan tangan terbuka, memberikan dukungan dan bimbingan dalam proses masuk Islam yang ia jalani. Alhamdulillah. Selamat datang di dalam Islam. Semoga Allah memberkati langkahmu dan memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan baru ini, ujar imam dengan senyum hangat. Ethan merasa lega dan bahagia atas keputusannya, merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk melanjutkan hidupnya dengan penuh keimanan dan harapan. Fikri, yang mengetahui keputusan Ethan, merasa bangga dan bahagia atas perubahan positif yang terjadi dalam diri sahabat barunya. Alhamdulillah. Aku senang melihat kamu menemukan kedamaian dan keyakinan dalam Islam. Ethan, kini seorang Muslim, merasa bahwa perjalanan hidupnya telah mengambil arah yang benar, bertekad untuk menyebarkan pesan tentang keajaiban dan kekuatan doa yang telah ia saksikan di segitiga bermuda. Setelah kembali ke Indonesia, Fikri menceritakan kisah perjalanan mereka yang penuh misteri dan keajaiban kepada keluarga dan sahabatnya, sebagai pengingat bahwa iman dapat menjadi kekuatan di saat paling gelap. Pengalaman ini mengajarkan kita bahwa keimanan dan doa adalah senjata terkuat dalam menghadapi cobaan hidup. Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang bersabar, ujar Fikri dengan penuh hikmah. Ethan, yang telah memeluk Islam, mulai aktif dalam kegiatan keagamaan dan berbagi pengalamannya kepada orang-orang di sekitarnya, menyebarkan pesan tentang keajaiban yang telah ia saksikan. Aku pernah meragukan kekuatan doa dan keimanan, tapi pengalaman di segitiga bermuda mengubah segalanya. Sekarang aku percaya bahwa Allah selalu menyertai kita, ujar Ethan kepada kelompok pengajian di masjid. Penumpang dan kru yang selamat dari kejadian tersebut juga merasa terinspirasi oleh pengalaman mereka. Banyak di antaranya yang mulai memperkuat iman dan keimanan mereka. Fikri dan Ethan menjadi teman dekat, saling mendukung dalam perjalanan spiritual masing-masing, menyadari bahwa perbedaan keyakinan mereka justru memperkaya hubungan mereka. Perjalanan ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang menemukan makna sejati kehidupan dan kekuatan iman, ujar Fikri kepada Ethan dalam sebuah pertemuan komunitas. Ethan merasa bahwa hidupnya telah berubah menjadi lebih bermakna dengan masuk Islam, merasa bahwa ia memiliki tujuan dan arah yang jelas dalam menjalani kehidupannya. Aku berterima kasih kepada Allah atas segala yang telah Dia berikan, termasuk pertemuanku dengan Fikri dan pengalaman yang mengubah hidupku, ujar Ethan dengan penuh syukur. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia, mengajarkan bahwa keimanan dan doa adalah kekuatan yang tak tergantikan dalam menghadapi segala ujian dan misteri kehidupan.